Mungkin kamu mengalami masalah dengan video yang kamu rekam karena video bergoncang seperti ini. Namun, dengan beberapa alat tambahan, video yang kamu rekam bisa jadi lebih stabil seperti ini. Tidak banyak kamera yang sudah memiliki fitur stabilizer di dalam bodi kameranya. Jikapun ada, biasanya harganya mahal atau hasilnya dirasa masih kurang stabil. Biasanya, jika hanya mengenalkan stabilizer di bodi kamera, hasilnya tidak akan sestabil seperti ketika menggunakan alat tambahan berupa gimbal, slider, atau dolly seperti ini. Setidaknya untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan jika suatu saat hasil video dari kamera-kamera bisa lebih stabil hanya dengan menggunakan tangan saja tanpa perlu adanya alat tambahan. Dan ini dia 3 alat yang akan membantu agar hasil video yang kita rekam bisa lebih stabil, baik ketika menggunakan kamera DSLR, mirrorless, atau kamera HP sekalipun. Ini dia. Pertama ada gimbal. Ini adalah alat yang paling populer dan paling banyak digunakan untuk menghasilkan footage yang stabil. Gimbal sering digunakan oleh para videografer profesional ataupun pemula. Ada beberapa macam gimbal kamera, mulai dari yang konvensional seperti ini hingga gimbal modern yang sudah menggunakan motor di dalam bodinya seperti ini. Harga gimbal bervariasi dan tentu saja harga gimbal konvensional itu lebih murah. Namun saya sendiri tidak menyarankan untuk menggunakan gimbal konvensional seperti ini. Ini menurut saya ya, karena biasanya bobotnya sangat berat sehingga membuat tangan jadi lebih mudah pegal. Untuk gimbal otomatis yang sudah menggunakan motor, harganya sangat macam-macam. Biasanya harganya ditentukan oleh fitur dan juga maksimal payload kamera. Gimbal dengan harga yang mahal biasanya akan mampu mengangkat beban kamera dan juga lensa yang berukuran besar, sedangkan yang murah tidak akan bisa. Fitur juga berpengaruh untuk menentukan harga. Saat ini banyak sekali gimbal yang sudah memiliki fitur motion tracking, jadi gimbal akan bergerak-gerak sendiri mengikuti objek yang direkam. Yang kedua ada slider. Sama dengan gimbal, slider juga ada yang konvensional, ada juga yang motorized atau yang di dalamnya sudah memiliki motor atau mesin. Di mana slider konvensional pergerakan kamera harus digerakkan oleh tangan manusia seperti ini. Sementara untuk slider otomatis ada beberapa slider yang sudah bisa menggunakan remote sehingga pergerakannya bisa kita atur dengan remote control. Slider otomatis yang menggunakan mesin seperti ini biasanya akan menghasilkan pergerakan kamera yang lebih konstan sehingga pergerakan akan terlihat lebih smooth. Tidak seperti gimbal, slider memiliki pergerakan yang lebih terbatas karena kita hanya bisa menggerakkan kamera bergantung dari panjang dan pendeknya rel dari slider tersebut. Namun, di kondisi-kondisi tertentu, pergerakan dari slider lebih dibutuhkan ketimbang gimbal. Karena pergerakan dari slider biasanya akan terlihat lebih stabil, terlebih untuk footage-footage sempit seperti ini. Yang ketiga ada dolly kamera. Dolly kamera adalah alat gerak kamera dengan mekanisme penggunaan roda seperti ini. Ada dolly kamera berukuran besar yang biasanya digunakan oleh kameramen-kameramen di TV atau pembuat film. Dan ada juga kamera dolly berukuran kecil seperti ini. Jika kamu hanya seorang konten kreator, maka kamu hanya butuh dolly kamera berukuran kecil saja. Ada kamera dolly manual seperti ini yang sistem pergerakannya harus didorong dengan tangan kita. Namun ada juga dolly kamera yang sudah menggunakan mesin sehingga kita bisa menggerakkan dolly kameranya menggunakan remote control secara otomatis. Untuk kamera dolly otomatis pembahasannya pernah saya bahas dan kamu bisa lihat pembahasannya di sini untuk pembahasan yang lebih mendalam. Tapi perlu dicatat juga, penggunaan dolly kamera akan lebih efektif ketika digunakan di permukaan yang datar atau rata.
Dan itu dia 3 alat bantu yang paling sering digunakan oleh para videographer baik yang pemula ataupun yang profesional. Intinya, alat-alat tersebut akan membantu kamu untuk menghasilkan footage video yang lebih smooth dan stabil. Sehingga hasil video menjadi lebih enak dilihat ketimbang pergerakan yang bergoncang. Dan itu dia untuk video kali ini, semoga bisa menambah referensi alat kamera untuk kamu untuk menunjang kegiatan kamu dalam membuat video. Terima kasih telah menyaksikan, jangan lupa like jika suka, saya undur diri, bye.